Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini Lahagu, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1C, NIRM 12142219393. Mata kuliah Qiraah Al-Quran oleh dosen pengampu Yesi Septri Madona SPME, Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Syarif Hasim Siak Sri Indrapura. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi mengenai lam jalalah. Apa itu lam jalalah? Ya, lam jalalah atau yang sering kita dengar adalah lafaz Allah yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Lam jalalah ini terbagi menjadi dua bahagian. Yang pertama, lam jalalah tafkhim. Yang kedua, lam jalalah tarkik. Kita bahas yang pertama, yaitu lam jalalah tafkhim. Lam jalalah tafkhim adalah lam jalalah yang dibaca secara tebal, dengan catatan sebelum lafaz Allah harus ada huruf yang berharokat fathah ataupun dhammah. Contoh, Wallahu sami'un alim. Wallah, huruf wa di sini berharokat fathah, kemudian berhadapan pada lam jalalah atau lafaz Allah, sehingga harus dibaca secara tebal, bukan walla, melainkan wallah. Yang kedua adalah lam jalalah tarkik. Lam jalalah tarkik atau lam jalalah yang dibaca secara tipis, kebalikan dari lam jalalah tafkhim. Dengan catatan, lam jalalah sebelum lafaz Allah harus ada huruf yang berharokat kasrah. Contohnya, Bismillah, Bismillah. Kata millah, huruf mi di sini berharokat kasrah, kemudian berhadapan dengan lafaz Allah, sehingga harus dibaca secara tipis. Tidak diperbolehkan Bismillah, melainkan Bismillah, tipis saja. Baiklah, untuk lebih memahaminya, marilah kita bedah ayat dalam Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baiklah, setelah kita membacakan surah Al-Ikhlas tersebut, marilah kita bedah ayat ini satu persatu. Pertama, Bismillah. Ada huruf mim yang berharokat kasrah berhadapan pada huruf Allah atau lam jalalah, sehingga memiliki hukum bacaan lam jalalah tarkik, yaitu dibaca secara tipis. Bismillah. La di sini memiliki hukum bacaan mat tabi'i, dibaca sebanyak satu alif ataupun dua harokat karena ada fathah berdiri. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada hukum bacaan alif lam syamsiyah, sebab alif lamnya tidak dibaca, yaitu orang sering juga menyebutnya dengan sebutan idgham syamsiyah. Kemudian huruf ro. Ro di sini memiliki hukum bacaan tafkhim ataupun tebal, sebab ro di sini berharokat fathah, bukan berharokat kasroh. Apabila ro-nya berharokat kasroh, maka dia hukum bacaannya adalah tarkik, yaitu tipis. Rahman, ma di sini memiliki hukum bacaan mat tabi'i, sebab huruf ma-nya ada fathah berdiri, dibaca satu alif ataupun dua harokat. Kemudian nirro. Nirro di sini juga memiliki hukum bacaan alif lam syamsiyah, sebab alif lamnya tidak dibaca. Kemudian him. Him di sini memiliki hukum bacaan mat arid li sukun, dan hukum bacaannya boleh dipanjangkan 4 sampai 5 harokat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Kemudian Qul huwallahu ahad. Qul. Lam di sini adalah lam mutlak, jadi harus dibaca secara jelas ataupun izhar. Kemudian Qul huwallah. Wallah, waw di sini memiliki harokat fathah dan berhadapan pada lafaz Allah atau lam jalalah, sehingga hukum bacaannya adalah lam jalalah tafkhim atau lam jalalah yang dibaca secara tebal.
Kemudian huruf lo di sini memiliki hukum bacaan mad tabi'i sebab dia memiliki fathah yang berdiri. Jadi dibaca 2 harokat ataupun 1 alif. Kemudian qul huwallahu ahad. Had di sini memiliki hukum bacaan qalqalah kubro karena berhenti disukunkan karena waqaf. Jadi harus dimatikan lebih berkumandang atau lebih besar. Jadi qul huwallahu ahad. Kemudian Allahus samad. Allah di sini memiliki hukum bacaan lam jalalah tafkhim sebab huruf alif berhadapan pada lafaz Allah yaitu bertanda harokat fathah sehingga dia harus dibaca secara tebal. Kemudian huruf lo di sini yaitu mad tabi'i dibaca 2 harokat ataupun 1 alif. Kemudian Allahussa. Hussa di sini memiliki hukum bacaan alif lam syamsiyah sebab terdapat huruf alif lam di antara huruf ha dan sha. Jadi alif lamnya tidak dibaca namun huruf ha hussa langsung digabung menjadi satu yaitu Allahus samad. Mad di sini juga memiliki hukum bacaan qalqalah kubro karena diberhentikan ada waqaf. Jadi lebih berkumandang ataupun lebih besar. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Lam di sini memiliki hukum bacaan izhar syafawi sebab ada mim mati bertemu dengan huruf ya. Jadi harus dibaca secara jelas. Lam yalid. Lid di sini memiliki hukum bacaan qalqalah sugro sebab ada huruf qalqalah yang mati, yang sukunnya mati di tengah kalimat sehingga dia harus dibaca secara lebih kecil atau tidak terlalu berkumandang seperti qalqalah kubro. Jadi lam yalid wa lam yulad. Lam yulad. Mim mati bertemu ya sama yaitu hukum bacaannya adalah izhar syafawi. Harus dibaca secara jelas sebab ada mim mati berhadapan dengan huruf ya. Walam yu di sini memiliki hukum bacaan mad tabi'i sebab ada waw mati yang sebelumnya ada huruf yang berharokat dhammah sehingga dipanjangkan 2 harokat. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Lad di sini yaitu memiliki hukum bacaan qalqalah kubro. Nah, kenapa disebut qalqalah kubro? Kan sukunnya sukun asli. Ya, walaupun sukun asli, apabila kita berhenti karena waqaf, maka hukumnya jatuh yaitu qalqalah kubro. Jadi, lam yalid wa lam yulad. Dan dibaca lebih berkumandang. Kemudian, walam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yakullah. Jadi, mim mati bertemu huruf ya memiliki hukum bacaan izhar syafawi. Maka tidak boleh dibaca secara samar-samar, namun harus dibaca secara jelas karena ada mim mati bertemu dengan huruf ya. Walam yakulla. Di situ terdapat nun mati. Nun mati berhadapan dengan huruf la. Jadi itu memiliki hukum bacaan idgham bila gunnah. Huruf walam yakulla, huruf ku langsung ke huruf la, nunnya tanpa harus dibacakan. Jadi walam yakullahu. Hu di sini memiliki hukum bacaan mad silah qasirah. Mengapa disebut mad silah qasirah? Sebab ada huruf ha dhamir yang diapit oleh 2 huruf hidup, yaitu huruf lam dan huruf kaf. Sehingga dia memiliki hukum bacaan mad silah qasirah dan dibaca sepanjang 2 harokat. Kemudian kufuwan wan. Di sini huruf ada tanwin fathah berhadapan pada huruf alif. Jadi memiliki hukum bacaan adalah izhar halqi. Maka dibaca secara jelas, tidak boleh ditahan lama-lama. Walam yakullahu kufuwan ahad. Had di sini juga sama yaitu memiliki hukum bacaan qalqalah kubro sebab berhenti karena waqaf dan harus lebih dikumandangkan atau lebih besar. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya menerima kritik dan saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.